Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kami akan membawakan presentasi online dengan judul Anak dengan Gangguan Atensi dan Hiperaktif. Teman-teman semuanya bisa menyimak presentasi kami kali ini ya. Halo teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki presentasi ke materi inti, perkenalkan kami dari kelompok 7 PGSD kelas 3E. Di sini ada Muhammad Anton Bahrul Alam dengan nomor absen 10 dan NIM 1908912. Ada Izmi Fadilatunisa dengan nomor absen 16 dan NIM 1909147. Dan ada Alda Dwi Afrilianti dengan absen 19 dengan nomor NIM 1909225. Baik teman-teman semuanya, saya Izmi Fadilatunisa akan menyampaikan mengenai materi hiperaktif. Anak hiperaktif pada dasarnya masih sama seperti anak-anak pada umumnya. Masih memiliki dorongan hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, di balik itu semua, anak hiperaktif memiliki keunikan tersendiri karena memiliki sifat dan perilaku yang berbeda seperti anak lainnya. Salah satunya adalah ADHD. ADHD ini merupakan istilah dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Maksudnya adalah gangguan pemusatan perhatian dan aktivitas pada anak-anak. Perilaku tersebut adalah perilaku yang terlihat seperti kekurangan anak, padahal sesuatu yang menaruh perhatian dan kesulitan untuk mengontrol diri. Japira menjelaskan bahwa anak hiperaktif dapat menimbulkan masalah fisik, bahkan sosial. Sedangkan menurut Baihaqi dan Sugiamin, anak hiperaktif adalah kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kekurangan konsentrasi, banyak bergerak, emosi yang meledak-meledak, mudah putus asa, dan kecil hati yang melibatkan anak-anak tidak memiliki teman. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jadi kita simpulkan bahwa anak hiperaktif yaitu anak yang memiliki pola tingkah laku yang berbeda dan lebih menonjol dari anak-anak lainnya. Anak hiperaktif memiliki gerakan yang berlebihan, seolah-olah gerakan tersebut dikendalikan oleh mesin, tidak bisa berhenti begitu saja. Anak hiperaktif juga tidak suka duduk lama-lama, dan fokus mereka tidak bisa pada satu hal. Anak hiperaktif juga mudah putus asa, karena hubungan sosial yang tidak begitu baik, dan terkadang mereka sering berkelahi. Rata-rata ingin menjadi pemimpin di antara teman-temannya, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ada 6 faktor penyebab hiperaktif. Faktor anak hiperaktif yang pertama adalah dimanja. Maksud dari dimanja di sini adalah orang tua yang terus-menerus memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika anak-anak tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, anak-anak akan terus mencari celah atau cara agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu yang kedua adalah orientasi kesenangan. Orientasi kesenangan ini yaitu ketika anak-anak akan melakukan atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu hal yang membuat mereka senang, mereka akan terus mencari cara untuk mendapatkan kesenangan tersebut tanpa memperhatikan atau
atau memperdulikan sekitarnya, atau bahkan mereka tidak peduli dengan hukuman yang akan menimpa mereka ketika mereka melakukan kesenangan mereka tanpa memikirkan orang lain. Lalu yang ketiga ada kurangnya disiplin. Maksud dari kurangnya disiplin di sini atau tidak disiplinnya dalam kehidupan sehari-hari ini berasal dari orang tua. Jadi orang tua kurang mengawasi anak-anaknya. Jadi anak-anak itu melakukan apa yang mereka inginkan tanpa adanya disiplin dari segi waktu atau hal lainnya. Dan ada yang keempat itu tuntutan orang tua yang tinggi. Jadi anak-anak itu dituntut dan membuat mereka itu jadi kaku dalam menerapkan tuntutan tersebut. Mereka tidak bisa mengekspresikan diri sendirinya. Jadi ketika mereka ada di luar pengawasan orang tua, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka terima dari orang tuanya. Lalu yang kelima adalah kondisi orang tua atau penyebab orang tua, khususnya ibu ketika masih hamil. Jadi anak hiperaktif ini juga bisa disebabkan ketika ibu hamil itu sering mengkonsumsi sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam segi medis seperti alkohol atau makanan-makanan yang tidak baik untuk janin. Dan yang terakhir ada faktor genetik. Jadi faktor genetik ini emang kemungkinan tidak bisa dirubah karena ini faktor keturunan yang diasumsikan bahwa anak hiperaktif adalah anak yang berasal dari keluarga yang memiliki riwayat perilaku hiperaktif juga. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada jenis-jenis hiperaktif. ADHD atau hiperaktif merupakan perilaku yang berkembang dan pada umumnya banyak terjadi pada usia anak-anak. Perilaku yang dimaksud adalah berupa kekurangmampuan anak dalam hal menaruh perhatian dan pengontrolan diri. Perilaku hiperaktif atau ADHD yang dialami oleh anak dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Julia Maria Vantil, 2006, nomor 236 sampai 238 menyatakan bahwa ADHD dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu attention disorder, planning disorder, motoric hyperactivity, serta ADHD yang disertai oleh gangguan lain. Jenis-jenis hiperaktif ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Nah, jenis yang pertama ada attention disorder. Attention disorder adalah jenis hiperaktif yang ditandai dengan adanya gangguan pada peningkatan terhadap kepekaan dalam berbagai faktor yang dapat menarik perhatian. Misalnya, anak mudah teralih perhatiannya jika ia mendengar suara dari luar, sehingga ia tidak dapat lagi memperhatikan hal yang seharusnya ia perhatikan. Yang kedua, ada planning disorder. Planning disorder adalah bentuk perilaku yang ditandai dengan adanya gejala impulsivitas, seperti bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, sulit menjalani suatu aktivitas, dan tidak sabar dalam menunggu giliran. Yang ketiga, ada motoric hyperactivity. Motoric hyperactivity adalah bentuk perilaku yang ditandai dengan munculnya perilaku yang tidak pernah tenang. Misalnya, terlalu banyak gerakan yang dilakukan anak, seperti dikendalikan oleh mesin dan tidak dapat duduk tenang. Yang keempat, ada ADHD yang disertai dengan gangguan lain, yaitu bentuk perilaku yang disertai dengan berbagai gangguan, seperti gangguan kognitif dan gangguan tidur atau sleep disorder.
yang akan mengakibatkan anak mengalami kesulitan dalam memperhatikan sesuatu dengan detail, serta anak akan mengalami masalah dalam tidurnya, seperti terlalu banyak gerakan ketika ia tidur. Selanjutnya, ada ciri-ciri hiperaktif. Pada umumnya, setiap anak memiliki dorongan untuk bertingkah laku. Dalam hal tingkah laku, terdapat anak-anak yang memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Akan tetapi, terkadang kita jumpai juga terdapat anak-anak yang bertingkah laku menyimpang. Seperti halnya anak hiperaktif. Hiperaktif ditandai dengan berbagai ciri yang merupakan akibat dari hiperaktivitasnya. Cara mengenali anak hiperaktif adalah dengan melihat ciri utama ADHD. Ciri yang ditunjukkan adalah seperti rentang perhatian yang kurang, impulsivitas yang berlebihan, dan adanya hiperaktivitas. Perilaku ADHD yang sering tampak adalah seperti anak sering tidak bisa memberi perhatian untuk hal-hal yang bersifat rinci, mudah terganggu, tidak bisa duduk diam, sering meninggalkan tempat duduk, sering berlari-lari, dan badannya seperti digerakkan oleh mesin. Mereka juga tidak bisa tenang, walaupun kondisi menuntut mereka untuk tenang. Hal tersebut sangat jelas sekali terlihat apabila mereka berada dalam sebuah kelas. Selalu saja mereka melakukan sesuatu, bahkan melompat-lompat, lari-lari, dan mengganggu temannya. Ketika guru menerangkan sesuatu, maka anak hiperaktif akan cenderung tidak memperhatikan dan konsentrasi mudah sekali terpecah. Sehingga ketika guru berbicara, sangat besar kemungkinannya apabila anak hiperaktif tiba-tiba langsung pergi meninggalkan kelas. Hal ini tentunya dilakukan dalam rangka untuk menarik perhatian. Baik, saya Muhammad Anton Baru Alam. Selanjutnya ada masalah yang dihadapi oleh anak hiperaktif. Masalah yang dihadapi oleh anak hiperaktif tentunya akan menjadi beban bagi siswa itu sendiri maupun untuk orang lain. Permasalahan yang memungkinkan dialami oleh anak hiperaktif adalah yang ke-1, masalah bicara. Yang dihadapi siswa hiperaktif biasanya adalah seringnya ia berbicara, namun sesungguhnya kurang efisien dalam berkomunikasi. Gangguan pemutusan perhatian membuat siswa sulit melakukan komunikasi yang timbal balik. Anak hiperaktif cenderung sibuk dengan dirinya sendiri dan kurang mampu merespon lawan bicaranya secara tepat. Yang kedua, masalah kesehatan. Secara umum yang dialami oleh anak hiperaktif adalah memiliki tingkah kesehatan fisik yang tidak sebaik anak lainnya. Beberapa gangguan seperti asma, alergi, dan infeksi. Pada saat tidur juga, anak hiperaktif tidak setenang seperti anak lainnya. Banyak anak hiperaktif yang mengalami sulit tidur dan sering terbangun di malam hari. Selain itu, tingginya tingkat aktivitas fisik membuat anak yang mengalami hiperaktif perlu diperhatikan. Juga berisiko kecelakaan seperti jatuh ataupun tergelincir. Yang ketiga, masalah lingkungan rumah. Problem di rumah yang dialami siswa hiperaktif biasanya ia mudah cemas dan kecil hati. Hal ini berkaitan dengan rendahnya toleransi terhadap frustasi. Sehingga bila mengalami kekecewaan, ia akan mudah emosional. Sehingga selain itu, siswa yang berperilaku hiperaktif juga cenderung keras kepala dan mudah marah bila keinginannya tidak segera dipenuhi. Hambatan tersebut akan membuat siswa hiperaktif menjadi kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak hiperaktif juga akan dipandang sebagai anak yang nakal dan tidak jarang mengalami penolakan baik dari keluarga
maupun dari teman-temannya. Seringnya orang tua dibuat jengkel, tidak jarang membuat orang tua sering memperlakukan anak kurang hangat. Orang tua kemudian banyak mengontrol anak, penuh pengawasan, banyak mengkritik, bahkan tidak jarang memberi hukuman. Hal tersebut akan membuat anak beraksi untuk menolak dan berontak. Baik anak maupun orang tua yang demikian akan membuat situasi rumah menjadi kurang nyaman. Akibatnya, anak akan menjadi lebih mudah frustasi. Kegagalan bersosialisasi di mana-mana akan menumbuhkan konsep diri yang negatif. Anak akan merasa bahwa dirinya buruk, selalu gagal, dan tidak mampu, dan ditolak. Lalu, yang keempat, masalah lingkungan sekolah. Problem di sekolah, hal ini ditunjukkan dengan ciri yang dialami oleh anak. Tidak mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Konsentrasi yang mudah terganggu, rentang perhatian yang pendek membuat siswa ingin cepat selesai. Bila mengerjakan tugas-tugas sekolah serta kecenderungan berbicara pada situasi yang tidak tepat, sehingga anak akan mengganggu siswa tersebut atau siswa yang lainnya yang diajak berbicara. Hal demikian membuat guru akan menyangka bahwa siswa tersebut akan memperhatikan. Baik, selanjutnya ada bimbingan terhadap anak hiperaktif. Pemberian bimbingan terkait dengan perilaku hiperaktif memiliki tujuan, yaitu dengan upaya bimbingan yang diharapkan dengan mengurangi perilaku hiperaktif yang dilakukan siswa agar dapat bertingkah laku normal seperti siswa pada umumnya, sehingga siswa hiperaktif juga berkesempatan untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, tujuan pemberian bimbingan yang diberikan pada siswa hiperaktif juga agar siswa dapat lebih memahami karakteristik dari perilaku hiperaktif serta faktor-faktor yang menjadi penyebab dari perilaku hiperaktifnya. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan terhadap anak hiperaktif yaitu dengan cara medis, penanganan behavioral, serta asertif. Penanganan medis dapat dilakukan dengan memakai obat atau medikasi agar anak merasa bahwa obat lebih besar pengaruhnya untuk mengurangi perilaku hiperaktif, serta melakukan diet. Diet yang dilakukan anak hiperaktif disarankan untuk tidak mengonsumsi beberapa jenis makanan yang dapat merangsang perilaku hiperaktif seperti makanan yang banyak mengandung zat pewarna dan penyedap yang diduga dapat menyebabkan perilaku hiperaktif itu muncul lagi. Lalu, ada penanganan secara behavioral dapat dilakukan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak dihendaki dan meningkatkan tingkah laku yang dihendaki dengan reinforcement. Sebagai contohnya, siswa hiperaktif diberi kesempatan untuk duduk tenang dan memperhatikan pelajaran di dalam kelas. Jika hal tersebut dapat dilakukan paling tidak lama 5 menit atau pada batas waktu yang ditentukan, maka reinforcement yang dapat diberikan pada siswa hiperaktif dapat berupa acungan jempol, karena anak tersebut dapat menenangkan dirinya tersebut. Lalu yang terakhir ada penanganan dengan asertif, yaitu mengajarkan anak untuk disiplin dan mengembangkan kontrol diri terhadap anak hiperaktif dengan cara memberikan kesempatan kepada anak hiperaktif untuk terbuka atau menjalin komunikasi dengan anak hiperaktif lainnya. Hal ini bertujuan agar anak hiperaktif mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya. Akhirnya anak hiperaktif dapat diterima di lingkungan sosialnya. Selain itu,
Pemberian tugas juga dapat menjamin keberhasilan anak. Juga dapat dijadikan upaya untuk mengontrol dan meminimalisir tingkat hiperaktivitas anak. Dalam upaya pemberian tugas, orang tua atau guru hendaknya tidak menekankan pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Karena anak hiperaktif yang mendapat tekanan terhadap kesalahan-kesalahannya akan cenderung lebih mudah bosan dan berpindah kegiatan, sehingga tugas yang diberikan padanya tidak diselesaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan menyimak apa yang sudah kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.